I got so much money. I'll bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Adapun padanan kata evaluasi yaitu assessment, yang mana menurut Tardif merupakan sebuah proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang telah dicapai peserta didik dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain kata evaluasi dan asesmen, ada pula kata lain yang searti dan relatif lebih masyhur dalam dunia pendidikan, seperti tes, ujian, dan ulangan. Asesmen menurut Petty merupakan mengukur keluasan dalam belajar, sedangkan evaluasi berarti mengungkapkan dan pengukuran hasil belajar yang pada dasarnya merupakan proses penyusunan deskripsi siswa, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Evaluasi memiliki arti yang lebih luas daripada penilaian. Dengan kata lain, di dalam evaluasi itu sendiri sudah tercakup penilaian di dalamnya. Jadi siapapun yang melakukan tugas mengajar perlu mengetahui akibat dari pekerjaannya, seperti seorang pendidik yang harus mengetahui sejauh mana peserta didik telah menyerap dan menguasai materi yang telah diajarkan. Begitupun sebaliknya, peserta didik juga membutuhkan informasi tentang hasil pekerjaannya. Hal ini hanya dapat diketahui jika seorang pendidik melakukan evaluasi. Jadi, sebelum melakukan evaluasi, guru harus melakukan penilaian yang didahului dengan pengukuran. Pengukuran hasil belajar adalah cara pengumpulan informasi yang hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk angka yang disebut skor. Penilaian hasil belajar adalah cara menginterpretasikan skor yang diperoleh dari pengukuran dengan mengubahnya menjadi nilai dengan prosedur tertentu dan menggunakannya untuk mengambil keputusan. Evaluasi hasil belajar merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Ragam evaluasi. 1. Pretest dan potes. Kegiatan pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan melakukan atau memulai penyajian materi yang baru. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan peserta didik mengenai bahan yang akan disajikan. Post-test adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan pendidik pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan peserta didik atas materi yang telah diajarkan. Kedua, evaluasi prasyarat. Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan peserta didik atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai peserta didik. 4. Evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Tujuannya ialah untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yakni untuk mendiagnosis atau mengetahui penyakit ataupun kesulitan bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif kurang lebih sama dengan ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar peserta didik pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Yang enam atau yang terakhir, UAN atau UN. Ujian akhir nasional atau ujian nasional pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status peserta didik. Tujuan dan fungsi evaluasi. 1. Tujuan evaluasi, yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik
dalam suatu kurun waktu proses tertentu. Hal ini berarti dengan evaluasi, pendidik dapat mengetahui kemajuan perubahan tingkah laku peserta didik sebagai hasil proses belajar mengajar yang melibatkan dirinya selaku pembimbing dan pembantu proses belajar tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui posisi atau kedudukan peserta didik dalam kelompok kelasnya. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat dijadikan pendidik sebagai penetap apakah peserta didik tersebut termasuk kategori cepat, sedang, atau lambat dalam arti mutu kemampuan belajarnya. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan peserta didik dalam belajar. Hal ini berarti dengan evaluasi, pendidik akan dapat mengetahui gambaran hasil tingkat usaha dari peserta didik. Hasil yang baik pada umumnya menunjukkan tingkat usaha yang efisien, sedangkan hasil yang buruk adalah cerminan dari usaha yang tidak efisien. 4. Untuk mengetahui segala upaya peserta didik dalam mendayagunakan kapasitas kognitifnya atau kemampuan kecerdasan yang dimilikinya untuk keperluan belajar. Jadi, hasil evaluasi itu dapat dijadikan pendidik sebagai gambaran realisasi pemanfaatan kecerdasan seorang peserta didik. 5. Untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan pendidik dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, apabila ada sebuah metode yang digunakan pendidik tidak mendorong munculnya prestasi belajar peserta didik yang memuaskan, maka sangat dianjurkan bagi pendidik untuk mengganti metode tersebut atau mengkombinasikannya dengan metode yang lain yang lebih serasi. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 58 Ayat 1, bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kedua, fungsi evaluasi, yaitu yang pertama, fungsi administratif untuk penyusunan daftar nilai dan pengisian buku rapor. Yang kedua, fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan. Yang ketiga, fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dan merencanakan program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. 4. Sumber data BK untuk memasok data siswa tertentu yang memerlukan bimbingan dan konseling. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya, materi yang akan saya bawakan yaitu syarat dan ragam alat evaluasi. Pertama, syarat alat evaluasi. Nah, hal pertama yang dapat ditempuh sebagai seorang guru dalam menilai prestasi belajar siswa yaitu dengan cara mengukur alat evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, adapun dalam artian bahwa alat evaluasi tidak menyimpan dari indikator atau jenis prestasi belajar yang diharapkan. Nah, dalam perspektif psikologi belajar, ada dua macam alat evaluasi, yaitu evaluasi reabilitas dan evaluasi validalitas. Nah, secara sederhana, reabilitas berarti hal ini tahan uji dan dapat dipercaya. Sebuah alat evaluasi dipercaya atau tahan uji apabila memiliki konsistensi atau kejenjangan hasil. Sebuah alat evaluasi dipandang valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, selanjutnya yaitu bagian kedua, ragam alat evaluasi. Ragam alat evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu bentuk objektif dan bentuk subjektif. Di mana yang pertama bentuk objektif yaitu alat atau ragam evaluasi dalam berbentuk tes objektif ini yaitu jawaban siswa diberi nilai atau skor secara lugas atau seadanya sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, adapun 5 jenis tes objektif yaitu seperti tes salah benar, yang kedua ada tes pilihan ganda, yang ketiga ada tes percocokan atau menjodohkan, yang keempat ada tes isian, yang kelima ada tes perlengkapan.
Yang kedua yaitu bentuk subjektif. Nah, dalam bentuk subjektif ini berbeda dengan bentuk objektif, di mana di bentuk objektif penilaiannya diberi skor menggunakan angka atau bilangan. Sedangkan dalam bentuk subjektif ini siswa diharapkan memberi jawaban yaitu dengan menguraikan apa yang ingin disampaikan atau menguraikan jawabannya dan sama halnya seperti mengarang bebas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan evaluasi prestasi belajar dan pengertian evaluasi prestasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama yaitu pendekatan evaluasi prestasi belajar. Ada dua pendekatan yang sering digunakan dalam melakukan evaluasi dan mengukur prestasi belajar. Yang pertama yaitu non-reference assessment, di mana penilaian acuan norma non-reference assessment adalah penilaian dengan menggunakan perbandingan prestasi belajar siswa yang satu dengan siswa yang lain. Yang kedua yaitu kriteria reference assessment, yaitu penilaian dengan menggunakan proses pengukuran prestasi belajar dengan cara mengukur pencapaian siswa dengan ranah perilaku yang telah ditetapkan dengan baik. Selanjutnya yaitu pengertian evaluasi prestasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Evaluasi prestasi kognitif adalah mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi kognitif atau ranah cipta yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, dapat melalui tulisan maupun lisan. Yang kedua, evaluasi prestasi afektif, yaitu mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi afektif atau ranah rasa dengan melihat sikap dan perbuatan siswa. Yang ketiga, evaluasi prestasi psikomotor, di mana dengan cara mengukur keberhasilan siswa berdimensi ranah psikomotor dengan cara observasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi pendekatan evaluasi prestasi belajar dan pengertian evaluasi prestasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.